Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami menjalani waktu dalam kesementaraan. Kepadamu Tuhan kami bersyukur, walau jalan dan rancangan-Mu sulit, di tengah kedukaan dan kepahitan hidup. Kepadamu Tuhan pengakuan dan harapan kami. Betapa Engkaulah Allah Tuhan kami, yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu, kini dan selamanya. Amin. Katakan puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 368 ayat yang pertama, pada kaki salib-Mu. Bapak Ibu keluarga sedang pergabungan yang diberkati Tuhan, di saat ini dalam kebaktian pemakaman ini kita akan mendengarkan bacaan Alkitab. Bacaan Alkitab yang akan kita dengarkan dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur. Kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai 4. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Dalam kebaktian pemakaman terhadap orang tua terkasih di pagi ini Tuhan, kami akan membaca sabda Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, menyadari sungguh bahwa kami manusia sangat terbatas. Kami tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami membaca dan mendengarkan sabda-Mu, kami minta tuntunan doa, kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun dan memberkati kami, sehingga ibadah sabda Tuhan yang kami baca di saat ini kami mampu untuk memaknai dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Topik bacaan kita di saat ini, Allah tempat perlindungan yang kekal. 2 Musa, abdi Allah, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran juga di waktu malam. Demikian firman Tuhan. Persekutuan jemaat sidang perkabungan ini berkati Tuhan. Katong semua yang hidup di dunia ini sama dengan seorang musafir yang sedang mengembara atau pengelanah yang tengah menempuh perjalanan panjang. Seorang musafir yang sedang mengembara tentu akan mengalami berbagai peristiwa, baik keberhasilan maupun kegagalan. Dan dalam perjalanannya itu tentu ia dapat melakukan banyak hal. Sekali waktu ia mungkin kelelahan, tubuhnya terasa begitu penat dan lelah, namun ia harus terus berjalan. Dan terus berjalan tanpa bisa berhenti sebelum waktunya tiba. Setelah sampai di tempat perhentiannya, maka ia baru dapat mengakhiri langkahnya, melepas segala kelelahan dan kepenatannya. Oleh karena itu, tidak heran bila tempat perhentiannya
Didambakannya adalah tempat perhentiannya, sebab di sanalah dia bisa berteduh dan beristirahat dengan nyaman, menikmati segala jerih payah lelahnya selama pengembaraan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, manusia seumpama musafir. Tempat perhentiannya adalah Tuhan. Selama kita hidup, banyak hal yang kita alami dan kita kerjakan. Ada saat-saat di mana kita juga merasa lelah dan penat, sehingga hidup ini berat dan syarat dengan beban. Namun kita harus terus berjalan. Kita terus berjalan. Kita tidak boleh berhenti sampai bila tiba waktunya. Tuhan berkata kepada kita, "Kembalilah hai anak manusia." Ya, pada akhirnya kita akan mendapat panggilan itu. Kembalilah hai manusia. Pada saat itulah kita sampai di tempat perteduhan kita. Tempat di mana kita meletakkan segala kelelahan kita. Bagi katong yang masih hidup, panggilan ini memiliki makna ganda. Pertama, apabila katong sedang berada dalam kelimpahan, baiklah kita jangan lupa diri. Sebab kelimpahan itu ada akhirnya. Yang kedua, apabila kita sedang berada dalam penderitaan, baiklah kita tetap tegar dan tabah. Sebab penderitaan itu juga akan berakhir. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala yang kita alami, segala yang ada pada kita pada saatnya akan berakhir. Hidup dan kehidupan bukanlah sebuah diaman. Duduk manis sembiking apa-apa. Duduk menghayal sembiking apa-apa. Hidup bukan begitu, saudara-saudara. Hidup bukan juga sesuatu yang begitu saja mengalir, yang ikut arus saja. Hidup dan kehidupan adalah sebuah atau sesuatu dinamik, bergerak, terarah ke depan, menuju ke titik akhir, ke terminal penghabisan. Dan hidup Bapak Ibu adalah sebuah perjalanan. Ya, sebuah perjalanan menuju titik akhir. Pertanyaannya adalah, perjalanan dari mana ke mana? Jawabannya adalah, perjalanan dari kota dunia menuju kota Allah. Kita tengah menyusuri sebuah perjalanan dari sebuah kota kefanaan menuju kota keabadian dan kekekalan. Perjalanan adalah sebuah aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus. Sebuah gerak dinamis di tengah ruang dan waktu yang memungkinkan berbagai interaksi. Perjalanan juga memerlukan peta dan kompas agar kita tetap berada pada arah yang tepat. Perjalanan memerlukan siasat, pemikiran dan strategi agar kita tiba di terminal penghabisan tepat waktu. Perjalanan itu pun harus dinamis, sesuai dengan segala yang menjadi petunjuk. Karena semuanya itu akan berakhir di ujung perjalanan, yakni terminal penghabisan, yaitu kematian. Dan kita semua sedang dalam posisi menuju ke tempat yang disebut sebagai terminal penghabisan dari sebuah perjalanan, yaitu lembah maut. Yaitu ketika sang maut datang menyebut kita sebagai manusia, kita pun tak bisa melakukan negosiasi apapun dengannya. Kematian tidak usah ditakuti. Kematian tidak usah dicari-cari. Karena toh suatu ketika akan datang dengan sendiri. Percuma kita menyembunyikan diri dari kematian. Tuhan Yesus mengajar kita untuk menghadapinya, merangkulnya sebagai sahabat dan bukan musuh. Karena dengan begitu kita akan sangat menghargai kehidupan ini. Betapapun singkatnya, berapapun umur kita, hidup ini bukan sebuah rumah makan atau restoran sehingga kita bebas memilih apa makanan kesukaan kita. Umur berapa, cara mati bagaimana, bukan itu pilihan kita. Pilihan kita adalah bagaimana menjalaninya dengan sebaik-baiknya, menjalaninya dengan setulus-tulusnya, menjalaninya dengan nilai yang agung dan luhur, menjalaninya sambil percaya sungguh
bahwa hidup kita memang ada di dalam waktu dan perubahan-perubahannya. Tapi hidup kita tidak ditentukan oleh waktu. Hidup kita telah terekam seluruhnya di dalam kasih Allah yang tak pernah berubah itu. Segala sesuatu silakan berubah. Silakan kematian kita alami. Silakan kematian merenggut suami kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, silakan. Tapi kematian tidak merampas kita dari kasih Kristus. Hidup, mati dan kehidupan sesudah kematian adalah hak prerogatif atau hak mutlak atau domain Allah. Kita manusia tidak pernah tahu kapan kita tiba di terminal penghabisan. Persoalan kita yang hidup bukan kapan kita tiba di tempat itu. Bukan karena berapa lama waktu kita hidup di dunia. Persoalannya adalah selagi kita hidup, sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah? Lakukanlah yang baik sebelum namamu dipanggil untuk kembali. Persekutuan sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Hari kemarin, panggilan itu, kembalilah hai anak manusia, kembali bergema. Yang mendapat panggilan ini kali ini adalah Bapak Willem Bulog Labna. Saat ini sampailah ia tiba di perhentiannya. Selesailah sudah pengembaraannya di dunia ini selama 80 tahun 4 bulan 8 hari. Hidup di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan jemaat ini. Banyak hal yang ia perbuat, baik itu bagi keluarganya, sahabatnya, negerinya, jemaatnya. Bapak Ibu jemaat yang beta kasihi, katong pasti merasakan cinta kasih yang telah ditanamnya atau sukacita yang telah ditaburnya, terkhusus bagi kehidupan keluarga, anak-anak yang ditinggalkan istri terkasih. Sekarang semua telah selesai. Bapak Willem Bulog Labna telah tiba di tempat perteduhannya. Ia telah beristirahat dalam ketenangan. Tidak ada lagi jeri lelah yang ia harus tanggung. Tidak ada lagi lelah yang ia harus pikul. Karena Bapa di sorga telah memasukkannya ke dalam haribaan. Tetemani sayang katong semua. Amin. Mari Bapak Ibu katong berdiri. Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada kiranya Kristus bersekolah dan penulis kebangkitan dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk. Mari katong tenang ya dong, satu dalam katong berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Allah dalam Tuhan Yesus yang senantiasa menebus bahkan juga mengarahkan kami selaku manusia dengan jiwa Allah sendiri yakni Roh Kudus di pagi ini ya Tuhan, selaku kehidupan keluarga, selaku kehidupan basudara, orang tua, anak-anak, cucu, kami berkumpul lagi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Memang benar ya Tuhan, ketika berita kematian kami dengar secara manusia, kami tak mampu menerimanya ya Tuhan. Ketika orang-orang yang dikasihi kami dipanggil Tuhan, kadangkala kami tak bisa menerimanya ya Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kami bahwa kami harus menghadapinya, merangkulnya sebagai sahabat, karena hidup kami seperti seorang musafir. Untuk itu ya Tuhan, ketika panggilan Tuhan terjadi kemari terhadap orang tua terkasih, Bapak terkasih, Willem Bulog Labna ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa akan ada bersama dengan keluarga yang ditinggalkan,
baik anak-anak, istri terkasih, dan cucu-cucu yang ada di sini bahkan di perantauan orang. Tuhan akan menguatkan mereka dengan kuasa Tuhan, dengan harapan Tuhan, sehingga mereka tidak berkalut dalam kebimbangan serta hilang harapan. Tetapi mereka punya kemampuan, mereka punya harapan dan semangat, karena Tuhan Allah senantiasa menaungi mereka. Bahkan juga kami yang hadir sebagai persekutuan keluarga bertalian darah ya Tuhan, kami juga merasa kehilangan. Kami minta Tuhan juga memampukan dan menguatkan kami semua. Bapa di dalam kerajaan sorga ya Tuhan Yesus, 80 hari 4 bulan 8 hari, 80 tahun 4 bulan 8 hari Tuhan memberikan kehidupan kepada orang tua terkasih. Kami tidak bisa mengulangi kehidupannya Tuhan Allah. Kami tidak bisa melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, agar pada waktunya nanti ya Tuhan, ketika kami kembali, kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Bapa, inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami yakin sungguh ketika kami meminta dengan pertolongan Tuhan hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap kasih setia Tuhan. Di dalam namamu sendiri Tuhan Allah Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan kesempatan kepada untuk membacakan riwayat hidup almarhum, kata-kata pelepasan dan ucapan terima kasih dari keluarga. Riwayat hidup almarhum. Nama Willem Bulok-Labna. Tempat tanggal lahir Bulora 19 Mei 1942. Almarhum adalah anak pertama dari pasangan suami istri almarhum Herman Bulok-Labna dan almarhumah Federica Porsiana. Almarhum dipanggil pulang menghadap kehadirat Allah Pencipta pada hari Rabu 28 September pukul 12.30 atau jam setengah 1 siang dalam usia 80 tahun 4 bulan 9 hari. Almarhum meninggalkan 1 orang istri, 7 orang anak, dan 6 orang cucu. Semasa hidupnya, almarhum adalah sosok pribadi yang baik dan pekerja keras, dan juga pribadi yang selalu menopang pelayanan baik di jemaat dan di desa. Almarhum juga adalah tokoh masyarakat yang punya andil dalam penataan dan pembangunan desa Lekrom, bahkan berperan dalam pengembangan pelayanan gereja. Riwayat pelayanan. Almarhum pernah menjadi pengurus unit, pernah menjabat sebagai pengurus ranting AMGPM, ketua ranting FHK. Bapak Ibu sudah bergabung deklarasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Izinkan dosa sebagai anak cucu daripada almarhum Bapak Willem Bulok-Labna untuk menyampaikan kata-kata selepasan dan terima kasih. Awali kata sebagai orang yang percaya, kata bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kita sebagai keluarga dan saudara. Kita punya kesehatan, punya keselamatan, sehingga kita boleh merasakan sebagai orang bersaudara untuk ada bersama-sama untuk menikmati kebahagiaan pemakaman di hari. Pertama-tama kita menyampaikan terima kasih bagi Ketua Majelis bersama dengan tenaga pelayan, kepala desa Bulora bersama dengan staf pemerintah desa, ketua adat, bahkan dengan sendiri yang ada. Izinkan beta menyampaikan kata-kata kelepasan dan ucapan terima kasih atas terpanggil pulangnya ketumpung bapak, ketumpung opa, ketumpung adik, ketumpung kakak,
oleh kelasnya. Ucapan terima kasih yang pertama kita sampaikan bagi pemerintah desa. Dari hari kemarin sampai pada hari ini sudah boleh luangkan waktu bagi kami keluarga untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan terpanggil pulangnya almarhum Bapak Weli Bulukal. Ucapan terima kasih kita juga sampaikan bagi Ketua Majelis Jemaat bersama dengan perangkat pelayan yang ketika almarhum dalam pemerintahan sakit, dia boleh mendapatkan pelayanan dari bapak-bapak Majelis Jemaat. Kita sebagai anak cucu keluarga dari Bapak Weli Bulukal menyampaikan terima kasih. Biarlah pelayanan yang bapak-bapak lakukan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga bapak-bapak. Ucapan terima kasih yang berikut kita sampaikan bagi semua warga masyarakat Desa Bululora yang semasa tugas daripada almarhum Bapak Weli Bulukal mungkin ada salah yang dia lakukan, tapi kita percaya. Terima kasih bapak-bapak sebagai warga masyarakat turut menyaksikan ibadah pemakaman, bahkan kita boleh mengantarkan untuk bapak kekasih ke tempatnya. Terima kasih juga kita sampaikan bagi pengurus wadah organisasi yang ada dalam jemaat ini, yang ketika dalam penderitaan sakit almarhum dia boleh membutuhkan pelayanan dari bapak itu. Terima kasih kita sebagai anak itu menyampaikan bagi bapak. Terima kasih juga kita sampaikan bagi para notis yang ketika dia ada dalam penderitaan sakit, bapak ini melakukan tanggung jawab pelayanan. Tapi yang kita rasakan bersama di hari kemarin adalah yang terindah bagi almarhum Bapak Weli Bulukal. Sebagai anak cucu, beta melepaskan, tapi juga keluarga yang ada di sana. Beta melepaskan ayah kekasih, opa tercinta. Biarlah engkau boleh pergi. Tuhan di surga telah menyiapkan tempat bagi opa kekasih, ayah tercinta di tempatnya. Biarlah almarhum Bapak Weli Bulukal diterima di sisi Tuhan. Beta boleh menjelma sebagai almarhum. Beta menyampaikan maaf bagi bapak ibu warga jemaat, bahkan anak-anak di negeri ini. Kalaupun ada kata-kata yang salah yang beta lakukan dalam pergaulan masa jabatan, beta mohon ampun. Kalaupun keampunan bapak-bapak, beta boleh diterima di sisi Tuhan. Mungkin itu yang perlu beta sampaikan. Ucapan kebasan dan terima kasih di saat ini. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Allah Ibu Jemaat akan puji Tuhan bagi nyanyian kedua nomor 30 ayat yang pertama. Yang hidup menyerah.
Di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang tetap. Dengan siap ini, marilah kita membawa jenazah almarhum Willem Burhan ke tempat pemakaman dan kita serahkan almarhum di dalam rahmat. Kesempatan diberikan ke keluarga almarhum sesudah itu kita akan mengangkatkan jenazah ke kubur.
Iya, langsung ya. Jauh. Pegang. Masuk mana? Di rumah. Nah itu ah. Pas itu bajar sing ada motor ada kemarin. Mau pinjam orang motor bensin soalnya. Sehingga ada lah. Você morrido? Bagus. Mari. Kejuran tempur yang turun di Willis yang tahu Yohanes sudah berangkat. Oh yang di Vietnam.